Film ini dimulai tahun 1913 di kota Starbucks, Texas Selatan yang berdebu. Sekelompok geng yang dikenal sebagai Wild Bunch dipimpin oleh Pike Bishop yang menyamar sebagai tentara kavaleri Amerika berkuda sedang melintasi kota. Saat mereka lewat, terlihat sekelompok anak menaruh seekor kalajengking ke dalam kerumunan semut api. Hal itu menggambarkan suatu simbol yang menyeramkan yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Pada saat bersamaan, kelompok geng yang menyamar itu akan melakukan rencana perampokan di sebuah kantor kereta api. Namun tanpa sepengetahuan mereka, beberapa orang pemburu bayaran yang dipimpin oleh detektif kereta api bernama Patrick Harrigan beserta rekan sejawatnya bernama Dick Thornton sedang merayap di atas atap bangunan Hotel San Rafael seberang jalan, mengawasi keberadaan mereka. Pada saat kelompok para pencuri hendak mencuri, para pemburu bersiap-siap dalam posisi mengarahkan tembakan untuk melakukan penyergapan. Tepat saat perampokan itu berlangsung, parade serikat anti-alkohol yang dipimpin seorang pendeta bernama Wayne Codd memasuki kota itu bersama para jemaatnya sambil menyanyikan simbol pemakaman, menambahkan situasi tegang di kota itu. Di lain sisi, anggota kru Pike melihat kehadiran para pemburu tersebut yang berada di atas atap demi untuk membantu gengnya untuk melarikan diri dari sergapan pemburu bayaran. Pike menyandera beberapa staf kereta api untuk keluar. Mereka pun dijadikan tameng untuk memancing tembakan dari para pemburu tersebut, meskipun mengorbankan nyawa yang tidak berdosa. Let's go! Yeah! Sementara itu, seorang yang bernama Crazy Lee tetap tinggal di dalam kantor untuk menghindari tembakan. Kemudian baku tembak itu pun terjadi, memakan korban dari kedua belah pihak. Bahkan warga sekitar yang tak bersalah pun ikut menjadi korban atas aksi yang brutal itu. Pada akhirnya, dari baku tembak itu, 6 dari anggota geng hanya tersisa yang berhasil kabur, namun sisanya mati tertembak di situ. Singkat cerita, setelah pertarungan sengit itu berakhir, kelompok Harrigan dan rekannya Thornton turun dari atap untuk menjarah beberapa peninggalan berharga dari para mayat-mayat yang tewas tertembak. Sementara itu, Crazy Lee yang tak sempat kabur pun akhirnya harus tewas ditembak oleh Harrigan. Sementara itu, kelompok geng yang tersisa dari pelarian itu, baik Pike, Dutch Angel, Brother Law, Hector Gorge, serta Buck, berkumpul kembali. Namun melihat kondisi parah Buck yang terluka tembak di bagian sisi matanya yang membuat ia buta, mengatakan kepada pimpinannya bahwa ia tak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Dengan kejam sebelum yang tersisa akan melanjutkan pelarian, salah satu dari mereka malah menembak Buck dikarenakan menghambat pelarian mereka. He's dead. And he's got a lot of good men back there. He was a good man, and I think we ought to a few words for the dear dead. Keesokan harinya, kelompok geng Wild Bunch yang tersisa berhasil sampai ke sebuah desa kecil di Meksiko.
di mana mereka bertemu seorang koboi bernama Freddy Sykes yang sudah tua, yang telah membawa kuda dan perlengkapan baru. Tepat saat kelompok Barnes tiba di situ, mereka menemukan sebuah kebenaran yang mengerikan, bahwa tas yang mereka curi saat perampokan itu sebelumnya tidak berisi sepeser pun uang. Tak diduga, ternyata seluruh rencana pencurian itu adalah sebuah jebakan yang sengaja dipasang oleh pihak kereta api. Out of that town. Your butt. Them's what? They! Who the hell is they? Thornton. Deke Thornton. Bounty hunters. Menyulut ketegangan di antara mereka, yang dimana saudara Gorge yang mudah emosi itu menyerang Angel dan Sykes. Tetapi Dutch dan Pike mencoba mencegah hal itu demi menjaga keutuhan kelompok geng mereka. Di kemudian hari berikutnya, si tua Sykes diam-diam memberitahu Pike bahwa Crazy Lee yang tertinggal pada saat pelarian sebenarnya dia adalah cucunya. Maka hal itu pun terungkap bahwa Dee Thornton diberikan pembebasan bersyarat dengan syarat ia membantu perusahaan kereta api menangkap atau membunuh mantan rekannya. Pike di sini, meskipun Thornton melihat orang-orang dalam bosnya itu hanya dianggap sampah semata, dia tidak punya pilihan selain meneruskan pengejaran terhadap kelompok Wild Bunch. That pride, being... I'd like to make one gun. Pardon me. It is, Sheriff. Scene memperlihatkan kilas balik di mana kita diperlihatkan bahwa Pike dulu pernah meninggalkan mantan rekannya itu untuk ditangkap oleh pihak kereta api. Dalam kilas balik lainnya, Pike mendapatkan cedera di bagian kakinya dikarenakan perbuatan dia sendiri pada saat itu dengan berani berselingkuh dengan wanita Meksiko yang telah bersuami. Coming back? No! Never told me how you got all torn. Since I'd have killed him. Di hari esok berikutnya, Pike beserta kelompok gengnya memasuki sebuah desa tempat Angel dibesarkan di sana, di mana mereka mampir untuk beristirahat. Di sana Pike pun bertemu dengan pemimpin desa bernama Don Jose, seorang pria tua yang menjelaskan bahwa kota ini baru saja diserang oleh Jenderal Mapacha. Diketahui bahwa sang perwira tersebut adalah seorang pejabat yang korup, yang setia kepada Huerta di Meksiko. Bahkan pasukan Mapacha pun dengan kejam telah menggantung ayahnya Angel dan mengambil kekasihnya secara paksa demi kesenangan sang jenderal. Meski Angel tak berniat membalaskan dendamnya, namun terlihat jelas bahwa dia merasa dihantui atas keinginannya melunasi hutangnya kepada pihak Mapacha. Kemudian kelompok gengnya tersebut melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Agua Verde. Tepatnya di sebuah benteng pertahanan militer, sang Jenderal Mapacha bertemu dengan kelompok geng Wild Bunch berencana untuk melakukan barter senjata dengan kuda tunggangan mereka. Di situ Angel tak menduga bahwa pacarnya itu yang bernama Teresa sedang melayani Mapacha beserta anak buahnya. Dengan perasaan yang emosi dibalut amarah, akhirnya Angel pun dengan tega menembak wanita itu saat dalam pelukan Mapacha. See her. General. Hal ini pun lantas memicu pertikaian hebat antara Wild Bunch beserta pihak Mapacha. Namun Pike dan Dutch berhasil meredakan situasi
Meskipun begitu, pihak Mapaca beserta penasihat militer Jermannya menyewa jasa mereka untuk membujuk pengiriman senjata AS dengan imbalan sebesar $10.000. Angel pun setuju dengan bergabung dalam misi itu, tapi dengan syarat ia diberi izin membawa 1 peti senapan kembali ke desanya untuk perlindungan. Pike dan Dutch pun menerima kesepakatan itu. Gentlemen, do excuse me, I'm sure. Bath. With my permission, if you don't mind, I'll make my arrangements. Las viejas. Yes, por favor, General, I need it. Keesokan harinya, para komplotan Wild Bunch pun berhasil menyabotase kereta api itu. Meskipun pihak Thornton beserta rekan-rekannya sedang berada di dalamnya. Tidak jauh dari arah kereta api melaju, terlihat beberapa geng Wild Bunch yang berada di sekitar jembatan di Rio Grande. Terjadi aksi baku tembak 3 arah saat kereta itu hendak memasuki jalur perbatasan Meksiko. Salah satu geng mencoba meledakkan jembatan itu dengan dinamit. Ledakan besar itu pun berhasil menghancurkan jalur kereta, bahkan membuat anak buah Thornton tewas terlempar keluar jembatan. Setelah aksi geng itu pun berhasil, seketika itu pun mereka pergi dari sana. Come and damn it! Di sisi lain, setelah peristiwa di jembatan itu telah terjadi, ternyata pihak Thornton beserta anak buahnya yang masih selamat melanjutkan pengejaran mereka menuju wilayah Meksiko. Sementara itu, pada saat melakukan perjalanan kembali ke Agua Verde, geng Wild Bunch terlihat memeriksa barang hasil jarahan mereka. Dan tak menyangka mereka menemukan sebuah senapan mesin model Browning 1917 di antara barang jarahan curian tersebut. Sure as hell I'm gonna learn. Think you can handle that? Pada malam harinya, para geng Wild Bunch seketika terkejut saat mereka dikepung oleh sekelompok kecil pasukan revolusioner. Di situ, Angel pun menyela bahwa anggotanya tidak akan melakukan perlawanan terhadap pasukan revolusioner itu. Baik Pike dan Dutch pun terlihat tegang, terkesan dengan sikap disiplin para pasukan revolusioner itu. Ángel, gracias. Sure way to learn. They ever get Now, I'd say those fellas know how to handle. Sementara itu, di pihak Mapaca, saat beberapa petugas sedang menunggu berita perampokan yang dilakukan oleh geng Wild Bunch tersebut di stasiun telegraf, sang Jenderal Mapaca beserta rombongan anak buahnya tiba-tiba dikejutkan dengan serbuan mendadak oleh pihak pasukan Amerika. Dengan sigap, Mapaca mengirim Kapten Herrera beserta 1 peleton pasukannya untuk bertemu dengan Wild Bunch di lokasi pinggiran jurang. Namun tak disangka, pertemuan itu malah berubah menjadi tegang ketika seorang tentara Meksiko melompat menembaki kereta yang membawa senjata curian itu. Tanpa sepengetahuan Herrera, Wild Bunch sudah menaruh beberapa dinamit di balik kereta itu, mengancam mereka untuk diledakkan. Demi meredakan situasi, Herrera pun mengeksekusi prajuritnya itu yang barusan melepaskan tembakan peringatan. Tell the general one of us will be there to trade tomorrow. El general waits in Agua Verde to meet with you. Saat prajurit tersulut dan hendak akan menyerang Wild Bunch, geng itu pun mengeluarkan kartu truf mereka yang tiada lain senjata mesin Browning M1917 itu yang diarahkan ke hadapan muka pasukan Mapaca. Karena takut, baik Herrera beserta anak buahnya pun ikut mundur. Menyadari mereka kalah kualitas senjata, bahkan geng itu pun rela mati dalam pertempuran ketimbang hidup dalam pengkhianatan. Tanpa mau mengambil resiko berat, dengan terpaksa geng Wild Bunch pun menyerahkan senapan curian itu kepada pihak Mapaca
dalam jumlah kecil sebagai bentuk imbalan atas pembayaran yang dijanjikan. Namun masalah muncul saat Angel dan Dutch tiba-tiba di kota itu. Mapacha yang telah diberitahu kabar duka oleh ayah Teresa itu, yang menyalahkan Angel atas kematian putrinya, mengetahui bahwa salah satu peti senjatanya itu malah diberikan kepada pihak pemberontak. Well, I'm wasting time here. Adios. He's a thief. You take care of him. Di sana Angel pun ditangkap lalu dipukuli oleh pihak Mapacha. Sementara Dutch terlihat tak berdaya untuk menyelamatkannya, malah dipaksa untuk pergi. Di sisi lain, para geng White Bands yang tersisa itu pun berkumpul kembali di sebuah ngarai di luar Agua Verde, menunggu kehadiran si pria tua Sykes itu yang sedang mengambil kuda pengangkut mereka. Di situ terjadilah pertikaian sengit tentang rencana apa yang harus dilakukan oleh mereka. Sebelum Sykes akan memberikan kesimpulannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sergapan oleh pagar betis yang mengejar mereka. Meskipun Sykes dulu adalah rekan lamanya, di sini Pike memutuskan tidak akan membantunya dan malah fokus akan kembali ke Agua Verde untuk menyelamatkan kawannya si Angel itu. Setibanya White Bands di markas Mapacha, terlihat Angel terluka berat disiksa oleh pihak Mapacha yang brutal. Mapacha pun menolak untuk melepaskan Angel, malah mereka mengundang White Bands untuk menginap bermalam di sana, menghibur mereka. Keesokan harinya, Pike diam-diam merenungkan nasibnya sambil menatap ke arah botol whisky, dan seorang wanita menemaninya pada malam itu. Dengan tekad yang bulat, geng White Bands pun mempersenjatai diri mereka untuk melakukan perlawanan. Bersama-sama para keempat geng White Bands pun siap untuk bertempur. Akhirnya White Bands pun pergi menuju markas Mapacha. Di sana Pike menuntut pembebasan kawannya Angel. Namun sang jenderal yang terlihat mabuk menyeringai mempertimbangkan permintaan itu. Namun tanpa diduga, bukannya permintaan halus yang didapat, malah Mapacha dengan kejam menggorok leher Angel sampai ia pun mati menggenaskan. Tanpa tawar-menawar, Pike beserta gengnya pun melepaskan tembakan ke arah prajurit Mapacha itu. Sementara para prajuritnya yang dibuat terkejut, ragu-ragu untuk membalas, membuat mereka kebingungan dalam momen ini. Nampaknya pihak White Bands telah berhasil membuat pihak Mapacha kalang kabut tak percaya. Bahkan atas kejadian ini, White Bands berpikir bahwa mereka akan mudah keluar dari sana. Namun Pike sama sekali tak senang akan hal ini. Malah ekspresinya menunjukkan ia akan mengambil keputusan. Tepat pada saat itu juga Pike mengangkat senjatanya lalu membunuh Kapten Morse, si penasihat Jerman itu. Ternyata tindakannya itu malah memicu baku tembak kembali secara brutal. Lalu geng White Bands pun menghabisi perwira Mapacha dan anak buahnya. Kemudian salah satu geng White Bands mengambil alih senapan mesin berat itu, lalu membantai para prajurit Mapacha. Meski menembak dengan rentetan tembakan yang masif, dikarenakan jumlah prajurit musuh yang sangat banyak, dengan cepat mereka malah berhasil
membalikan keadaan. Beberapa geng Wild Bunch pun ada yang terbunuh. Pike yang ditembak dari arah belakang oleh seorang pelacur Meksiko. Kemudian si pelacur itu pun ditembak mati oleh seorang anak laki-laki. Dutch yang masih nampak. Aksi memperlihatkan kesetiaannya itu pun malah ikut terbunuh juga. Setelah pertempuran yang sengit itu usai, pasukan Mapacha pun hancur tak tersisa. Thornton dan beberapa anggota pagar betisnya yang selamat melaju ke Agua Verde. Sebagian dari mereka malah mengais mayat dari kedua belah pihak. Thornton sejenak berhenti dengan ekspresi sedih saat ia mengamati mayat-mayat yang tertumpuk. Kemudian ia pun mengambil senjata milik Pike yang masih tersimpan di sarungnya, yang belum digunakan selama pertarungan. Buzzards, lead him to old Zack. Go! You see? Ketika para pemburu bayaran itu hendak akan kembali ke Amerika, Thornton menolak untuk kembali, menyuruh mereka agar tetap tinggal. Di akhir cerita, tak lama setelah peristiwa di Mapacha berakhir, para pemburu bayaran pun disergap dan dibunuh di suatu tempat. Dan film pun the end.